Terus terang aku speechless sih, karena seram. Aku gak nyangka itu horor sih. Kalau aku ada di posisi itu horor banget. OMG, Mas Ahmad. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Halo semuanya, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Nah, buat bias-biasku yang baru aja join atau mampir ke channel aku, kenalin aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Sebenarnya kan sekarang tuh udah mau Imlek, jadi aku memang cari cerita horor yang berkenaan dengan negara Cina gitu. Tapi masalahnya agak sulit, meskipun ketemu itu agak pendek, tapi nanti kalau misalkan aku udah kumpulin dan ternyata seru gitu ya, udah kumpul cukup panjang, aku pasti akan sampein ke kalian. Cuma untuk kali ini, aku mau menceritakan cerita horor yang dibagikan oleh seseorang melalui Quora lagi nih. Ini Quora jadi favorit aku nih lama-lama. Nah, kenapa sih aku milih cerita ini untuk dibawain? Karena penulisnya ini yang membagikan adalah seorang video jurnalis dan juga penulis novel horor. Terus pas aku lihat, ini pasti tulisannya bagus banget dong. Jadi pasti flow-nya tuh ngeflow banget gitu dan aku penasaran. Nah, ini aku belum baca karena aku pengen bacanya bareng-bareng, pengen react bareng-bareng sama kalian. Jadi tentunya aku nggak bisa kasih bocoran ya ke kalian karena aku sendiri pun belum baca. Nah, cerita ini dibagikan oleh Mas Ahmad Ben Bella pada tanggal 5 September, kemungkinan tahunnya itu tahun 2023. Seperti yang aku mention, Mas Ahmad ini adalah seorang video jurnalis dan juga penulis novel cerita horor. Akan tetapi tadi pas aku baca sekelibat, ini adalah true events, jadi based on true events ya yang dialami oleh Mas Ahmad sendiri. Dan di sini Mas Ahmad itu membagikan ceritanya dalam sudut pandang orang pertama. Jadi dia yang mengalami pakai kata saya, aku kayak gitu. Dan aku pun akan membacakan ke kalian benar-benar pure seperti yang tertulis, gak akan aku alter-alter lagi karena aku udah yakin ini pasti bagus banget. Nah, biar gak lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya ya. Saya percaya hantu itu ada. Seumur hidup, setidaknya saya pernah sekali berjumpa dengan entitas yang disebut hantu. Hanya saja wujudnya tidak seseram penampakan di film atau di televisi. Setidaknya berdasarkan pengalaman 2 kali pernah bertemu hantu, wujudnya tidak seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, ataupun bentuk seram lainnya. Hantu yang saya temui wujudnya benar-benar seperti manusia. Tapi perilakunya agak ganjil. Ketika bertemu tidak ada sedikit pun perasaan takut. Bukan karena saya pemberani. Percayalah, saya orang yang sangat penakut. Namun ketika saya bertemu hantu tersebut, yang saya lihat benar-benar manusia. Dari mana saya yakin yang saya lihat itu hantu? Karena ia muncul di tempat yang tak biasa dan tingkahnya itu aneh. Kebetulan hantu yang saya temui ini adalah hantu anak kecil. Berjenis kelamin perempuan dengan umur sekitar 7-10 tahun. Pengalaman pertama adalah tahun 93. Waktu itu saya masih duduk di kelas 3 SD. Saya tinggal di sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Layaknya desa-desa lainnya, desa di Kalimantan berada di pinggiran sungai. Dan sudah menjadi hal umum, penunjuk arah di Kalimantan berpatokan pada hulu, hilir, atas atau darat, dan bawah. Kebetulan rumahku berada di daerah hulu kampung. Dan kalau belajar mengaji harus di masjid di hilir kampung. Karena pada waktu itu masjid itu cuma ada satu dan terletak di wilayah hilir. Di tengah kampung ada rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Layaknya rumah kosong lainnya, lambat laun rumah kosong ini pun berubah menjadi rumah angker. Waktu itu selepas sholat Isya, aku dan 2 orang kawan lainnya berjalan kaki ke arah hulu. Sebut saja 2 temanku ini namanya Rudi dan Arman. Rumah kami bertiga memang berada di bagian hulu kampung.
Zaman segitu, kampung kami masih sepi, tidak ada listrik dan rumah penduduk jaraknya berjauhan. Jarak tempuh berjalan kaki sekitar 30 menit. Kami berjalan menggunakan satu senter milik Arman melewati hutan belantara yang lebat. Namanya anak kecil, pastilah suka bercanda. Kami bersenda gurau sepanjang jalan pulang. Tidak terpikirkan rasa takut akan hantu atau makhluk halus saat itu. Apalagi kami sudah terbiasa. Padahal kami pulang itu menyusuri jalan yang sepi. Tidak ada penerangan jalan, hanya mengandalkan cahaya senter yang jadi satu-satunya penunjuk jalan. Selama kami berjalan, selalu diiringi suara jangkrik, burung hantu, dan binatang malam lainnya. Hal ganjil kemudian terjadi di depan rumah kosong. Di halaman rumahnya yang penuh belukar, ada seorang gadis kecil seusia kami yang berdiri. Gadis itu memakai semacam baju tidur warna ungu dan rambut sebahu. Anehnya, tidak terpikir sama sekali kalau yang kami lihat itu adalah hantu. Hantu yang ada di pikiran kami berupa kuntilanak, pocong, dan sebagainya. Sedangkan yang ada di depan kami benar-benar gadis kecil seusia kami saat itu. Gadis kecil itu lantas mendekati kami dengan cara yang aneh. Ia berjalan miring seperti kepiting. Waktu itu kami tidak berpikir kalau cara jalan yang tidak biasa adalah cara jalan hantu. Begitu tiba di depan kami, gadis kecil itu lagi-lagi bertingkah aneh. Ia minta duit. Ini mirip teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu, terus ketemu nggak sih? Tiba-tiba minta duit. Aku butuh uang, sayang. Kita lanjut dulu. Benar, saya nggak bohong. Ia minta duit. Mana ada hantu minta duit? Hal ini membuat kami yakin kalau dia adalah manusia. Kami tanya ia siapa dan dari mana, tapi ia hanya menggeleng. Sedangkan tangannya terus menjulur memaksa minta duit. Aku memberinya 50 rupiah dan Arman 100 rupiah. Sedangkan Rudi tidak punya uang. Setelah memberi uang, kami berjalan dan meninggalkan gadis kecil itu. Baru beberapa langkah, kami bertiga tuh berdebat. Jangan-jangan yang kami lihat itu hantu. Guna memastikan, akhirnya kami menoleh ke belakang. Rupanya, gadis kecil itu masih ada di sana. Ia melambaikan tangan. Kami bertiga juga membalas lambaian tangannya seraya tersenyum. Namun, seketika kami tercekat dan jantung rasanya hampir lepas. Aku lanjutin. Gadis kecil itu melambaikan tangan membelakangi kami. Sedangkan kepalanya berputar 180 derajat. Ia menyeringai lebar hingga bibirnya robek sampai ke telinga. Seketika kami terbirit, berlari sekencang-kencangnya sembari teriak minta tolong. Keesokan paginya, Rudi tidak masuk sekolah karena sakit demam. Setelah 2 minggu, Rudi akhirnya meninggal dunia karena demam panas yang tidak terobati. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tidak tahu apakah sakitnya Rudi ada hubungannya dengan hantu anak kecil tadi. Namun, sejak saat itu, aku tidak pernah bertemu hantu lagi. Hanya sekali itu saja, dan jangan lagi. Terima kasih sudah membaca pengalaman saya, kata Mas Ahmad Ben Bella. Awalnya tuh lucu, karena cerita masa kecil, bagaimana Kalimantan zaman dulu di tahun 93. Terus kayak 3 sekawan yang pergi mengaji, terus ketemu anak cewek yang minta duit, dipalak. Akhir-akhirnya horor. Aku gak nyangka itu horor sih. Kalau aku ada di posisi itu horor banget. OMG, Mas Ahmad, ceritanya benar-benar mencengangkan dan aku turut berduka cita kepada teman Mas Arman yang bernama Rudi. Mudah-mudahan beliau sudah
berbahagia di alam sana. Dan terus terang aku speechless sih, karena serem. Cuma menurut aku benar kata Mas Ahmad, kita logikakan aja, anggap saja meninggalnya memang karena sakit panas. Karena aku pun percaya hidup ini kan dari Yang Maha Kuasa, dan kita bisa kembali atau meninggalkan dunia ini seizin dari Yang Maha Kuasa juga. Aku rada bingung ya mau ngambil hikmahnya apa. Hikmahnya jangan pelit juga nggak bisa digituin ya, karena kan Mas Rudinya emang nggak bawa uang. Masa ya, bingung lah aku bingung guys. Mungkin itu aja lah ya cerita dari aku. Ini lampu aku udah mulai kedip-kedip juga. Buat teman-teman yang suka sama ceritanya atau mau baca ceritanya langsung, nanti aku sematin ya di bawah. Terus kalau kalian suka sama ceritanya, silahkan like. Dan jangan lupa dukung aku dengan subscribe, kritik dan saran silahkan sematkan di komen. Maafin misalkan aku ada salah-salah kata. Oke, sekian guys. Itu aja. See you in the next video ya guys. Bye-bye.